Yo, ini. Halo guys, ya di sini dan sesuai judul kali ini gue pengen ngebahas Poco M5s. Ya, salah satu smartphone yang udah cukup lama di pasaran. Kurang lebih dia udah 1 tahun 2 bulan karena gue beli dia di bulan Februari 2023, which is udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya? Iya ya, 1 tahun lebih pokoknya. Jadi ya udah cukup lama, untuk umurnya dia udah cukup remaja lah ya, 1 tahun ya. Tapi yang pengen gue bahas kali ini adalah smartphone-nya gimana sih untuk di tahun 2024 ini. Apakah walaupun umurnya udah setahun lebih dan chipsetnya ya nanti gue bakal jelasin, dia masih bisa nggak sih dipakai di 2024? Kita langsung aja bahas. Pertama di sektor layar. Oke, jadi di layarnya ini dia beresolusi 1080 60 Hz. Jadi walaupun dia udah AMOLED ya, dia udah AMOLED sebenarnya, tapi dia nggak support sampai 90 Hz. Gue nggak tahu pemikiran Xiaomi atau pemikiran Poco itu gimana, karena menurut gue sayang aja gitu, udah AMOLED tapi nggak bisa 90 Hz. Jadi cukup disayangkan sebenarnya, tapi ya udah nggak apa-apa lah, kita lanjut aja ke yang lain. Terus ada di belakangnya kamera dan juga logo Poco. Nah ini kalau kalian bisa lihat ini di kameranya ya ada logo Poco-nya lah. Nah ini mirip persis banget sama punyanya Redmi Note 10s. Nah kalau kalian penasaran ini punya Redmi Note 10s ya, kalian bisa lihat kan perbandingannya sama banget, persis banget. Dan kayaknya ini cuma rebrand doang. Gua nggak tahu ya, gua nggak mau berspekulasi kayak gitu, tapi menurut gue ini cuma rebrand doang. Gue nggak tahu sih, tapi kita bahas di lain video aja. Kalau kalian setuju, sampai 200 like gua akan bikin video perbandingan antara kedua HP tersebut, Xiaomi Redmi Note 10s dan juga Poco M5s. Gue bakal bikin videonya kalau sampai 200 like. Oke, kita lanjut ke kameranya. Itu dia bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Nah, ini adalah contoh perekamannya. Rekamannya kalian bisa lihat sendiri, rekamannya kayak gini, dia nggak stabil karena OIS nya hanya support di 1080 30 fps. Nah ini gua akan coba ganti ke 30 fps 1080p. Kalian bisa lihat kan cukup stabil gambarnya, dan situ kita langsung coba tes slow motionnya. Katanya dia bisa 960 fps per detik untuk slow motion. Jadi ini adalah hasil slow motionnya. Cukup bagus, dan menurut gua ini nggak terlalu jelek lah ya untuk HP di harga mid range. Iya, gua belum ngasih tahu harganya ke kalian ya. Jadi harga smartphone ini di tahun 2023 pas awal gua beli varian 6 per 68 itu di harga 2.899.000 ya segitu. Tapi untuk sekarang gua udah lihat di marketplace, kayaknya dia udah turun di harga 2 jutaan. Kalian bisa cek aja, mungkin ada di 2.200.000, 2.400.000 untuk varian yang gua pegang sekarang. Nah, berikutnya kita lihat dari bodinya. Nah, di bodi sebelah kirinya kita lihat ada SIM tray dan juga ya udah nggak ada apa-apa, kosong SIM tray aja, dan dia berbahan plastik pinggirnya ya. Lalu kita bagian bawah nih, di bagian bawah ini ada audio jack, ada mikrofon, port Type C, dan ada mikrofon. Lalu di sebelah kanan ada tombol power, ada tombol volume atas dan bawah. Dan kita lihat di bagian atas ada infrared, ada mikrofon, dan juga ada speaker. Udah begitu aja yang bisa kita bahas. Lanjut kita ke dalamannya. Ini nih yang penting, dalamannya. Kita bahas isinya yang penting. Dia menggunakan SoC MediaTek Helio G95. Iya, 95, sayang banget. Aduh,
Itu udah berapa tahun ya? 4 tahun kayaknya. Iya udah 4 tahun lebih itu SoC-nya. Aduh gimana ini Poco? Padahal dia baru rilis 1 tahun yang lalu loh ini. Padahal dia bisa menggunakan pada zamannya itu dia 99. Sayang banget sebenarnya sih, tapi ya udah kita coba untuk main game aja deh. Gua langsung tes main game di sini. Ada Genshin, ada Mobile Legends, dan ada PUBG Mobile. Kalian bisa nilai sendiri. Ini gua di Genshin grafik low dan ada grafik highest. Gua bisa lihat ya di grafik low dia cukup playable dan bisa dimainin. Lalu ketika kalian lawan-lawan sekitarnya, lalu kalian mencoba untuk explore, itu cukup playable. Dan kalau kalian coba switch ke highest 60 fps, nah ini meninggal ini HP ya. Kalian bisa lihat, aduh udah jangan ngomongin, kita skip aja ke game berikutnya. Lalu Mobile Legends. Nah untuk Mobile Legends ini gua tes di grafik yang sebenarnya nggak terlalu tinggi, tapi gue coba untuk lebih playable lagi. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, gue main nggak ada lag, nggak ada hambatan, karena cukup smooth aja gitu di jalan di 60 fps. Lanjut kita ke PUBG Mobile. Gue pakai smooth extreme dan no problem, nggak ada masalah sama sekali. Mungkin ada kalau kalian main stuttering dia 1-2 kali selama permainan, tapi dari range 40 menit gue main ya itu cukup sedikit sebenarnya, nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu ngefek juga. Walaupun ini sebenarnya ya SoC-nya udah cukup tua, tapi masih bisa playable lah ya, lumayan ya, lumayan. Daripada lumayan gitu, mending alhamdulillah kita bersyukur aja dapat yang kayak gini. Lalu kalau kalian penasaran, ini ada box. Nah ini bakal gue bikin video unboxing juga. Kalau kalian penasaran isinya apa aja, gue nggak akan reveal sekarang, gue nggak akan ungkap sekarang isinya apa aja. Coba kalian tembusin video ini ke 100 like, nanti gue bakal bikin video unboxing singkat 1 menit ya, singkat, bener-bener singkat, cuman ngebuka box ini doang. Kita lanjut ke bagian kamera depan. Nah ini kamera depan ini ya, inilah hasilnya lah kamera depan. Oke, jadi untuk perekaman video depan ini di 1080 30 fps yang kalian bisa lihat sendiri, dia jadi bergoyang-goyang kepalanya ya, karena IIS-nya mungkin ya ngefek. Jadi ya begini hasilnya. Coba kalau kita ke, wah ini HDR-nya putih ya. Kita menuju surga guys, kita menuju surga. Lihat, wah, oke. Muka gua masih bisa kelihatan, oke, good. Nah jadi ya kurang lebih ini adalah hasil dari Poco M5s kamera depan di 1080 30 fps. Kalian bisa nilai sendiri lah gimana hasilnya. Nah untuk foto menurut gue dia cukup bagus karena dynamic range-nya bagus dapet, dan juga dia nggak terlalu banyak noise ketika malam. Nah ini adalah hasil fotonya, kalian bisa nilai sendiri dan tulis kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kameranya. Lalu kelebihannya adalah dia udah sertifikasi IP63, which is ya udah bisa dicipratin air. Dicipratin air, bukan dicelupin. Beda, oke? Dicipratin air, jadi dia anti cipratan air. Jadi ya lu celupin ke kolam gitu ya, itu beda cerita. Ya, HP-nya mati, jangan salahin gua kalau kayak gitu. Dan kesimpulan yang bisa gua kasih dari ini HP adalah worth it, tapi gue nggak rekomendasi untuk beli karena ada beberapa faktor yang mungkin jadi plus minus bagi kalian. Tapi kalau menurut kalian worth it ya why not, beli aja gitu. Dengan harga yang udah cukup murah di marketplace sekarang ya, kalian bisa beli langsung aja dan kalian cobain gimana nanti perasaan kalian ketika nyobain. Coba tulis di kolom komentar juga. Kalau lu punya HP yang sama kayak gini, gue juga penasaran gimana sih kelanjutannya gitu. Oke, mungkin segitu aja review kali ini ya. Emang nggak terlalu panjang dan cuma singkat-singkat aja gitu. Gue juga nggak suka video panjang-panjang. Mungkin kalian juga bosan nonton muka gue. Jadi begitu aja. Save jika diperlukan, bagikan ke mereka yang membutuhkan. Oke, kita close video kali ini. Peace out. Sampai berjumpa di video berikutnya. Goodbye. Ya, M5s HP yang katanya anjing. 5S salah satu smartphone yang udah cukup lama di skrip